Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robertus Anugrah Gemilang dari Prodi Kehutanan dari minat Sarjana Manajemen Hutan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai drone dan bagian-bagiannya. Oke, yang pertama kita melihat dulu istilah drone. Drone adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kendaraan terbang tanpa awak. Pada awalnya drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan oleh militer. Namun kita ketahui bersama bahwa sekarang drone bisa digunakan di berbagai aspek seperti di kehutanan contohnya. Oke, yang berikutnya bagian-bagian drone dan fungsinya. Bagian yang pertama dari drone adalah frame. Frame berfungsi sebagai kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Yang kedua, motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan drone agar bisa terbang. Bagian drone yang ketiga adalah baling-baling drone. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Jadi teman-teman, motor dan drone ini saling bekerja sama ya. Yang keempat, bagian yang keempat dari drone adalah flight controller. Flight controller ini bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, dan arah dan hal lainnya, serta untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan atau tetap stabil. Yang kelima adalah radio controller. Radio controller ini untuk mengendalikan drone 4 motor. Dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Itulah fungsi utama dari radio controller ini. Nah, pengendali inilah yang dinamakan radio controller ini tadi. Bagian drone yang keenam adalah electronic speed controller. Fungsi dari electronic speed controller ini untuk menerjemahkan sinyal yang dikirimkan oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Jadi radio controller dan electronic speed controller ini bekerja sama ya teman-teman. Yang ketujuh, bagian drone yang ketujuh adalah baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasuk energi melalui kabel distribusi listrik. Yang berikutnya, bagian drone yang berikutnya, kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambilkan video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Yang kesembilan adalah shock absorber. Shock absorber ini berfungsi sebagai peredam getaran yang dipakai di drone untuk membantu memberikan keseimbangan kamera sehingga tetap lurus dan stabil. Namun ada juga drone-drone yang tidak memiliki shock absorber ini. Berikut bagian drone yang berikutnya adalah radio transmitter. Radio transmitter ini merupakan pemancar yang dipakai untuk mengontrol pesawat dari RC atau remote control. Dan bagian drone yang terakhir adalah alat pendarat. Ini adalah struktur yang dimaksudkan untuk pendaratan yang aman dari pesawat tak berawak ini. Oke teman-teman, sekian dulu paparan materi dari saya. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua.
Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.